Halo, assalamualaikum. Ini adalah tutorial. Ini adalah salah satu cara. Halo, assalamualaikum. Ini adalah cara membuat SKP melalui aplikasi e-kinerja. Aplikasi e-kinerja sendiri bisa diakses melalui kinerja.bkn.go.id. Untuk tutorial cara membuatnya, saya menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh BKN e-kinerja training. Ini hanya untuk cara untuk belajar aja. Nanti teman-teman untuk aplikasinya sama, tampilannya seperti ini. Halaman awal setelah teman-teman login nanti adalah ini dashboardnya. Kemudian untuk cara membuat SKP-nya, teman-teman bisa klik tambah SKP. Kemudian periode awalnya diisi 1 Januari 2023. Kemudian periode akhirnya adalah Desember 31 Desember. Pendekatannya kita pakai yang kuantitatif. Oke, kita akan buat SKP awal milik Bu Nini ya, ini kepala dinas. Kita klik OK. Ini ada dua, yang sebelumnya adalah 2022, yang ini adalah 2023. Saya ingatkan lagi, ini hanya aplikasi untuk latihan ya. Untuk aplikasi realnya ada yang di sini, ada di sini. Oke, kemudian langsung aja kita detail SKP untuk membuat isian RHK-nya. RHK-nya kita tambahkan lewat tombol ini, tambah RHK. RHK adalah rencana hasil kerja. Oke, klasifikasinya kita pilih organisasi, honornya kita pilih dinasnya, kemudian jenis RHK-nya kita pilih utama. Rencana hasil kerjanya, nah, ini bisa menggunakan PK. Apakah harus sama dengan PK? Ataukah apakah boleh menambahkan selain yang ada di PK? Jawabannya adalah boleh. Teman-teman bisa menambahkan RHK selain yang ada di PK. Di sini RHK-nya terkendalinya angka kelahiran penduduk menurut PK. Penugasannya dari Bupati Bantul. Kemudian kita klik OK. Nah, ini tambah indikator. Indikatornya juga kita ambil dari PK. Ini indikatornya, angkanya 2, targetnya 2,45 ya tadi ya. Perspektifnya penerima layanan internal proses bisnis atau anggaran. Jadi dari rencana hasil kerjanya itu nanti mengacu ke yang mana, apakah ke layanan atau ke penguatan internal atau ke yang lainnya. Karena ini keluar, jadi maksudnya kelahiran penduduk terkendali itu dengan luar, jadi pilih penerima layanan gitu. Kita klik OK. Oke, kemudian kita tambah lagi RHK-nya. Kan ini sudah selesai ya. Tambah lagi, meningkatkannya kualitas ini. Caranya sama seperti tadi, dinas, RHK-nya utama. Ini kemudian penugasan dari kepala Bupati Bantul. Oke, indikatornya kita tambahkan. Indikatornya adalah prevalensi korban kekerasan. Targetnya tadi berapa ya targetnya ya? Targetnya 0,43. Ini perspektifnya juga ke penerima layanan. Klik OK. Nanti teman-teman sesuaikan aja apakah penerima layanan ataukah ke siapa ya. Kita tambah RHK lagi. Ini terwujudnya Kabupaten Layak Anak, ini untuk bidang anak. Oke, kita paste di sini dari Bupati Bantul. Ya, indikatornya untuk KLA, nilai KLA
8.30 ya angkanya tadi ya, targetnya 8.30. Perspektifnya juga ke menerima layanan, kita klik OK. Kan udah 3 nih, di PK nya ibu itu cuma ada 3, boleh menambahkan yang lain, misalkan dirasa ada yang perlu ditambahkan. Teruntuk SKP nya ibu, karena ini ibu memiliki 4 bawahan langsung, yaitu ada bidang perempuan, bidang anak, terus kemudian KB Dalduk, kemudian Pak Sekdin, dan Bu Silvi. Nah ini kan masih 3 nih, berarti masih kurang, kita perlu tambahkan lagi RHK untuk cantolannya Pak Sekdin gitu. Jadi untuk nambah lagi kita tambah aja di sini. RHK Pak Sekdin. Tadi nggak di paste di sini ya. Nah kalau dilihat dari sini ada 3 RHK milik Bu Kepala Dinas. Ini itu baru mendukung terkendalinya angka kelahiran penduduk, itu kan mendukung bidangnya KB Dalduk. Kemudian meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak itu mendukung kegiatan-kegiatannya milik bidang perempuan. Kemudian terwujudnya Kabupaten Layak Anak ini mendukung bidangnya anak. Nah kemudian bagaimana dengan cantolan RHK-nya Pak Sekdin, dia ngikut kemana? Karena di PK-nya cuma ada 3, kita bisa menambahkan lagi RHK di Kepala Dinas untuk buat cantolannya Pak Sekdin, kayak gitu. Ini utama rencana hasil kerjanya, misalkan kita ini terselenggaranya administrasi perkantoran yang akuntabel. Ini penugasan dari Bupati Bantul misalkan gitu. Kita klik aja OK. Nah di sini kita tambah indikatornya. Indikatornya misalkan, ini misal aja ya, capaian akib. Targetnya misalkan 83 angkanya, nilainya. Perspektifnya ini penguatan internal. Kita klik OK. Nah sudah. Nah setelah sudah, ini di bawahnya masih ada beberapa lampiran. Di sini ada sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Kita bisa tambahkan untuk sumber dayanya itu, misalkan ini dukungan sarana prasarana IT yang memadai, dukungan pegawai yang memiliki keahlian komputer misalkan gitu ya. Komputer misalkan ini, kita copy, kita paste di sini. Nah ini akan tertambah di sini skema pertanggungjawaban. Ini contoh aja ya, nanti bisa diedit lagi. Konsekuensi ini misalkan ini. Oke ya, udah selesai. Lalu bagaimana kalau sudah kita klik ajukan SKP? Nah untuk Bu Nini ada fitur batalkan dan ajukan ajukan SKP. Jadi hanya di kepala dinas dan kepala UPTD yang fiturnya seperti ini. Untuk yang lain, untuk membatalkan SKP yang sudah kita ajukan harus melalui atasan langsung seperti itu.
Nah, sekarang kita lanjut ke kepala bidang ya, biar teman-teman lebih paham terkait caranya bagaimana untuk membuat SKP. Jadi nanti rencana hasil kerjanya Bu Nini ini sebagai cantolan untuk kepala bidang beserta dengan sekretaris untuk menyantolkan RHK-nya mereka masing-masing itu kira-kira masuk di RHK yang mana gitu, RHK-nya Bu Nini yang mana, seperti itu. Gitu, langsung aja kita logout dulu, kemudian kita lanjut ke ini contoh aja ke Bu Afif ya, Bu Afif. Oke, ini Bu Afif, NIP-nya. Ini aplikasi training ya, jadi nanti untuk teman-teman pakainya yang ini. Untuk usernya, untuk yang aplikasi e-kinerjanya, usernya adalah NIP, kemudian passwordnya password yang kemarin sudah teman-teman buat sesuai atau sama dengan MySAPK. Oke, kita langsung aja untuk yang training ini, passwordnya kita masukkan. Oke, kita ini tampilan awalnya, kita tambahkan SKP, masukkan periodenya Januari, periode akhirnya Desember. Ini pendekatannya kuantitatif. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kita tambahkan detail SKP. Nah, kita tambah RHK. Nah, di sini rencana hasil kerja atasan yang terintervensi. Nah, ini cantolannya. Ini kan RHK-nya Bu Nini yang tadi udah kita buat tuh. Untuk Bu Afif, karena dia mendukung kegiatan yang mana, misalkan yang KLA ya udah kita klik aja yang KLA, kemudian klasifikasi RHK-nya kita pilih yang organisasi, honornya kita pilih bidangnya, kemudian jenis RHK-nya kita pilih yang utama. Nah, terus Bu Afif ngisi nih RHK-nya untuk mendukung RHK-nya Bu Nini tadi mau membuat rencana hasil kerja apa gitu. Ini misalkan Bu Afif mau membuat sesuai PK-nya ya. PK-nya ini terlaksananya program pemenuhan hak anak, misalkan ini apanya, RHK-nya. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian kita tambah indikatornya, aspeknya yang sebentar. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada yang agak berbeda di bagian indikatornya. Untuk milik Bu Afif, ini ada aspek, ada 4 ya di sini. Kita misalkan isi yang kuantitas dulu. Misalkan indikatornya untuk rencana hasil kerja tadi itu jumlah desa dan kecamatan layak anak, misalkan ini. Nah, kemudian targetnya misalkan aja nih ya, targetnya 75 kelurahan misalkan ini. Nah, kemudian kita tambah lagi indikatornya yang kualitas. Yang kualitasnya misalkan apa ya? Oke, misalkan aja ini untuk yang kualitas kesesuaian desa dan kecamatan layak anak, misalkan ini aku juga nggak tahu targetnya, misalkan 100%. Kita klik OK, kemudian kita pilih yang waktu. Nah, untuk menyelesaikan tadi itu kira-kira butuh berapa waktunya. Sini ketepatan waktu penyelesaian, misalkan di sini 12 bulan karena 1 tahun ya, diisi 12 bulan.
Oke. Nah ini karena cuma contoh ya, saya buat satu aja SKP-nya untuk Bu Afif. Nah setelah itu kita ajukan SKP. Ajukan SKP. Nah setelah diajukan SKP-nya, sekarang kita buka SKP-nya, akunnya Bu Nini, karena harus dilihat dulu oleh Bu Nini apakah SKP yang diajukan Bu Afif itu sudah sesuai, apakah sudah mendukung rencana hasil kerjanya Bu Nini. Nanti Bu Nini yang akan mengevaluasi. Oke, kita log out, kita masuk ke akunnya Bu Nini. Akunnya Bu Nini Istitarini kinerja. Nah ini akunnya Bu Nini ya. Kemudian untuk melihat SKP yang sudah diajukan Bu Afif tadi, caranya adalah dengan melihat mengeklik tombol SKP bawahan. Nah ini ada Bu Afif. Ya Bu Afif, kita bisa lihat detail. Nah ini tadi SKP yang sudah diajukan oleh Bu Afif. Nah ini ada jumlah desa, ada rencananya rencana hasil kerjanya terlaksananya program pemenuhan hak anak. Kemudian ini indikator kinerja individunya. Nah apakah sudah sesuai? Jika dirasa belum sesuai oleh Bu Nini bisa melakukan edit status dengan mengeklik draft. Draft ini artinya mengembalikan SKP apabila Bu Nini merasa SKP-nya Bu Afif ini tidak sesuai, dengan cara menulis di keterangan ini kira-kira yang kurang sesuai apa, yang nantinya akan diperbaiki oleh Bu Afif. Anggap misalkan rencana hasil kerjanya itu tidak match dengan apa yang akan dilakukan Bu Nini terkait terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Bu Nini bisa melakukan pengembalian SKP-nya milik Bu Afif dengan cara mengeklik edit status ini, klik draft. Nah kemudian menulis keterangannya, menulis alasannya kenapa SKP-nya dikembalikan, seperti itu. Tetapi jika dirasa sudah sesuai, Bu Nini bisa melanjutkan dengan mengisi ekspektasi khusus pimpinan terkait perilaku kerja untuk Bu Afif. Misalkan di orientasi pelayanannya, misalkan ya, misalkan di sini berikan pelayanan yang prima dan ramah kepada ramah, misalkan hanya sebatas ini saja, klik OK. Nah nanti ekspektasi ini akan jadi acuan Bu Afif untuk menjalankan kinerjanya di tahun 2023, seperti itu. Ada banyak perilaku kerja, ini ada 7 totalnya. Ada berakhlak ya, kalau di singkat ada orientasi pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, seperti itu. Ini diisi, kemudian setelah sudah, jika dirasa sudah sesuai, diklik edit status, kemudian pilih persetujuan, kemudian diklik OK. Nah dengan mengklik persetujuan berarti Bu Nini sudah setuju bahwa rencana hasil kerja milik Bu Afif ini ada sesuai dengan rencana hasil kerja milik Bu Nini. Jadi Bu Nini sudah merasa bahwa rencana hasil kerja milik Bu Afif bisa mendukung rencana hasil kerja milik Bu Nini, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya setelah Bu Nini melakukan approval,
setelah Bu Nini melakukan approval adalah langkah selanjutnya yang harus dilakukan Bu Afif adalah mengisi rencana aksi. Nah, itu kita buka lagi akunnya Bu Afif. Oke, kita buka akunnya. Oke, ini untuk mengisi rencana aksi adalah melakukan klik penilaian, kemudian klik rencana aksi. Jadi ada ini kalau di aplikasi aslinya besok karena BKPSDM mengersake penilaiannya adalah triwulanan, jadi nanti ini dibuat triwulan 1, 2, 3 mungkin seperti itu. Kalau ini kita anggap aja ini Januari, ini kita akan mengisi rencana aksi Januari. Nanti rencana aksi diisi semua ya, jadi diisi setelah Bu Nini melakukan approval SKP dan diisi semua di tiap semua bulan. Kita klik rencana aksi. Oke, kemudian kita mengisi rencana aksi untuk rencana hasil kerja terlaksananya program pemenuhan hak anak. Seperti itu. Kita klik misalkan di sini rencana aksi untuk rencana hasil kerja terlaksananya program pemenuhan hak anak adalah misalkan melakukan sosialisasi kekerasan terhadap anak, mengkoordinir gitu ya, mengkoordinir terlaksananya sosialisasi kekerasan. Oke, nah misalkan nanti untuk mendukung rencana hasil kerja ini ada rencana aksi lagi boleh, misalkan selain ini hanya untuk di bulan Januari ya. Kalau yang di aplikasi besok berarti triwulan 1 karena kan dibuat per triwulan 1, 2, 3, 4 gitu berarti besok per 3 bulan tuh. Tambah lagi rencana aksi sini misalkan ya diisi lagi ya, misalkan nanti rencana aksinya kayak mau mandi lah, misalkan rencana hasil kerja itu mandi, berarti nanti rencana aksinya ambil anduk dulu, masuk ke kamar mandi, samponan, sabunan dan yang lain sebagainya sampai terrealisasi gimana caranya terrealisasi rencana hasil kerja tersebut kayak gitu. Nah, jadi misalkan ini untuk di bulan Januari rencana aksinya adalah mengkoordinir terlaksananya sosialisasi kekerasan terhadap anak. Koordinir. Oke. Nah, setelah diisi rencana aksinya sudah selesai, SKP hanya berhenti di pembuatan SKP hanya berhenti sampai tahap ini. Begitu. Langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian yang akan dilakukan oleh Bu Nini. Sebentar. Langkah selanjutnya adalah mengisi realisasi yang akan realisasi rencana hasil kerja yang akan dilakukan oleh setiap pegawai. Kalau ini anggap aja Bu Afif nanti mengisi rencana hasil kerjanya. Begitu juga Bu Nini dan yang lainnya, teman-teman yang lain juga tetap mengisi realisasi rencana hasil kerjanya. Kita akan berikan contoh ya. Sebentar. Untuk contohnya kita untuk mengisi realisasi kita masuk ke penilaian, kemudian kita pilih ini pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah di sini untuk
SKP-nya Bu Afif. Ini misalkan kita mau isi bukti dukung untuk kegiatan ini terlaksananya program pemenuhan hak anak. Nanti diisikan di sini bukti dukungnya, misalkan. Nah, ini harus menggunakan menyisipkan link Google Drive. Jadi nanti gimana ya caranya, langsung ke sini ke Gmail. Misalkan kita punya email ini, tunggu sebentar. Nah, misalkan kita punya laporan atau anggap aja laporan atau foto terkait rencana hasil kerja kita tadi. Nah, misalkan nih untuk kegiatan rencana hasil kerja terlaksananya program pemenuhan hak anak, kita sudah buat laporannya beserta dengan fotonya dan narasinya. Kita bisa upload file tersebut ke Google Drive. Nah, kemudian nanti linknya kita sisipkan ke bukti dukung ini. Nah, nanti di sini ditulis nama, kemudian di sini disisipkan linknya. Untuk caranya seperti ini, kita masuk dulu ke Gmail, kemudian kita pilih ini, kemudian kita pilih Drive. Nah, kemudian kita upload aja filenya. Misalkan anggap aja semua laporannya sudah dimasukkan ke sini ya. Kita masukkan saja, diupload saja di sini. Kita drag aja. Nah, ini tunggu sampai selesai. Oke, sudah terupload ini ya. Sudah ada notifikasinya. Nah, ini filenya. Kita klik kanan, kemudian dapatkan link. Oke, kemudian yang ini dibatasi, kita pilih siapa saja yang memiliki link. Jangan lupa ini diatur dulu agar nanti si atasan kita bisa melihat hasil kerja kita seperti itu. Kemudian kita klik salin link, pilih selesai. Nah, kita sematkan link tadi yang sudah kita copy di bukti dukungnya. Misalkan di sini laporan pelaksanaan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, misalkan seperti itu ya. Nah, linknya yang tadi kita paste di sini, tuh kita klik OK. Nah, di sini akan muncul link yang tadi yang sudah kita sematkan. Kita bisa melihat fungsinya untuk apa. Bukti dukung ini fungsinya untuk memudahkan atasan kita menilai hasil kerja kita. Nah, misalkan nanti kita membuat rencana hasil kerja terlaksananya program pemenuhan hak anak dengan rencana aksi mengkoordinir terlaksananya sosialisasi kekerasan terhadap anak. Nah, dia mentargetkan 75 kelurahan. Nah, mana buktinya? Nanti atasan bisa melihat berdasarkan bukti dukungnya ini. Atasan bisa melihat, diklik ini, dan nanti akan muncul laporannya. Dari laporan ini nanti atasan bisa melihat apakah Bu Afif ini sudah melakukan sosialisasi tersebut secara benar ya gitu. Nah, ini bukti dukungnya sudah di sini, realisasinya diklik di sini. Nah, realisasinya misalkan sudah terrealisasi untuk di bulan Januari, anggap aja itu 25 kelurahan, misalkan seperti itu ya. Sumber datanya misalkan anggap aja kita dapat dari sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan, itu kita klik OK. Nah, ini jadi nanti Bu Afif hanya mengisi ini. Untuk kesesuaian data kesesuaian desa dan kecamatan layak anak, kita bisa anggap aja kita copy aja dari sini. Kita koran pelaksanaan sosialisasi
bukti dukungnya kita copy dari yang tadi. Klik OK. Sini misalkan di sini kesesuaian kualitas kesesuaian desa dan anak-anak, dan di sini sudah 100% misalkan. Sumber datanya sosialisasi. Yang ini kita buat sama. Oke. Sini realisasinya anggap aja baru bulan Januari, 1 bulan. Sumber datanya sosialisasi. Oke, ini sudah selesai. Jadi tahapannya tadi kan membuat SKP. Bu Afif membuat SKP, diajukan ke Bu Nini. Bu Nini melakukan evaluasi apakah SKP milik Bu Afif sesuai atau belum. Jika sesuai, kita isi ekspektasinya, harapan-harapan terkait perilaku kerjanya. Kemudian jika belum sesuai, bisa dikembalikan lagi ke Bu Afif untuk diperbaiki sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan Bu Nini, seperti itu melalui keterangan tadi. Oke, selanjutnya setelah di approve oleh Bu Nini, Bu Afif membuat rencana aksi. Setelah membuat rencana aksi, Bu Afif mengisi realisasi berdasarkan hasil kerjanya. Untuk Bantul, Kabupaten Bantul, BKPSDM ngersake realisasinya diisi per triwulan, per 3 bulan, seperti itu. Kemudian setelah diisi per triwulan, realisasinya nanti tahapan selanjutnya adalah penilaian yang akan dilakukan oleh atasan langsung. Contohnya untuk di sini yang akan melakukan penilaian adalah Bu Nini, begitu. Oke, kita akan contohkan ya untuk penilaiannya. Kita keluar dulu, kita log out. Oke, kemudian masuk ke akunnya Bu Nini ya. Bu Nini di sini paste, kemudian di ini is. Ya ampun Bu, pakai suara. Oke, untuk melakukan penilaian pertama adalah Bu Nini masuk ke akunnya beliau, kemudian klik penilaian yang tahun 2023 ya, klik penilaian, kemudian pilih pemantauan dan evaluasi. Tadi kan sudah di entry untuk bulan Januari, kita pilih penilaian bawahan, kemudian kita pilih bawahannya. Di sini ada Bu Afif yang sudah membuat tadi. Nah, di sini Bu Afif kan ini di sini udah terinci semua nih laporannya. Jadi nanti Bu Afif itu melakukan rencana hasil kerjanya terlaksana program pemenuhan hak anak. Ini untuk mendukung rencana hasil kerjanya Bu Nini, yaitu terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Kemudian Bu Afif membuat rencana aksi, salah satunya mengakomodir terlaksananya sosialisasi kekerasan terhadap anak. Kemudian aspeknya ada 3, indikatornya ini, targetnya ini adalah bukti dukung di bulan Januari untuk pelaksanaan rencana hasil kerja terlaksananya program pemenuhan hak anak. Gitu. Bukti dukungnya ini realisasinya. Jadi Bu Nini bisa menilai
mengisi feedback menilai kinerjanya Bu Afif dari bukti dukung ini begitu. Jadi nanti Bu Nini tinggal klik aja bukti dukungnya, Bu Nini bisa baca, oh sudah sesuai misalkan seperti itu, nanti Bu Nini bisa berikan feedback gitu. Misalkan di sini baik, sudah sesuai target gitu, misalkan seperti itu, kita kasih jempol. Oke, ya seperti itu. Yang bawah misalkan juga sudah sesuai, ya kita isi saja baik, tingkatkan, misalnya seperti itu. Misalkan di sini juga baik, sesuai target tuh, kita juga klik OK. Nah kemudian Bu Nini harus mengisi hasil kinerjanya di sini, apakah sudah sesuai, apakah di atas ekspektasi, apakah di bawah ekspektasi. Tapi umumnya kita isi yang sesuai ekspektasi seperti itu ya. Tuh, kita klik OK, kemudian kita bisa tambahkan feedback dari perilaku kerja Bu Afif begitu. Misalkan setelah Januari ini misalkan orientasi pelayanannya Bu Afif misalkan sudah cukup baik, Bu Nini bisa menuliskan baik, tingkatkan gitu. Tuh, misalkan nih Bu Nini melihat wah kok kinerjanya di yang jumlah rencana hasil kerjanya Bu Afif misalnya terlaksananya program pemenuhan hak anaknya ini agak melenceng nih kayak gitu. Nanti Bu Nini bisa mengingatkan misalkan di sini tolong sosialisasi lebih tolong kegiatan sosialisasi lebih direncanakan dengan baik lagi, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa kasih feedback. Ini fungsinya untuk apa ya, jadi ada komunikasi dua arah antara Bu Nini dan Bu Afif agar tujuan dari Bu Nini dan Bu Afif itu bisa tercapai. Kan tujuannya OPD kita ya, tujuannya Bu Nini ya, tujuannya terwujudnya Kabupaten Layak Anak gitu ya. Jadi nanti gimana caranya biar bisa jalan gitu tujuan tersebut kayak gitu. Nah salah satunya dengan komunikasi ini, nanti misalkan dirasa kurang sesuai bisa disampaikan melalui ini gitu. Nah kemudian untuk perilaku kerja juga bisa diklik. Sini harus diisi juga, kita harus isi sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Jangan lupa diisi yang ini ya. Oke, setelah sudah selesai. Penilaiannya hanya berhenti di sini dan sudah selesai begitu.